أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Surah Al-Azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dari Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan mohon kita kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah dan bermohon kita kepada Allah kiranya ya Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Imran ayat 67 tentang pernyataan Allah bahwa Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Muslim sejati. Ini ayat 67 Bapak Ibu. Di ayat 66 mana Allah menegur ahli kitab itu siapa? Orang Nasrani dan orang Yahudi, karena mereka berdebat tanpa ilmu kepada Rasulullah tentang Nabi Ibrahim. Maka ayat 67 Allah tegaskan sekali bahwa Nabi Ibrahim bukan bagian dari Yahudi atau Nasrani, karena agama itu baru muncul setelah Nabi Ibrahim. Ini perlu kita yakini Bapak Ibu bahwa agama di sisi Allah itu hanya Islam. Penyebutan Islam itu mulai dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah SAW sampai hari kiamat hanya ada satu agama. Nah, kenapa ada Nasrani? Padahal itu kan dari Nabi Isa. Ya, kenapa ada pula orang Yahudi? Dari Nabi Musa. Itu penyebutan di antara mereka. Kemudian Allah pastikan di dalam Al-Quran. Kelompok Nasrani saudara, kelompok Yahudi bukan agama Nasrani dan agama Yahudi. Bapak Ibu, di ayat 67 ini Allah mengatakan maka Ibrahim bukanlah Yahudiya, seorang Yahudi, wala Nasraniya, bukan pula seorang Nasrani, walakin kana, tetapi dia adalah Hanifah, orang yang lurus, yang hanif, muslimah, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Maka di sini juga sekaligus Allah menyampaikan bahwa Nasrani dan Yahudi adalah orang-orang musyrik. Apa itu musyrik Bapak Ibu? Musyrik itu menyekutukan Allah. Kenapa Yahudi musyrik? Karena dia mengatakan Uzair anak Tuhan, anak Allah. Kenapa Nasrani dikatakan musyrik? Karena dia katakan Isa anak Allah atau anak Tuhan. Maka dua agama itu jelas-jelas musyrik Bapak Ibu, dan Islam adalah agama tauhid. Katakanlah Allahu Ahad. Allah itu satu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya anak, tidak punya apa. Artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini penting Bapak Ibu karena sekarang banyak atas kurang mengatakan semua agama benar. Masa semua agama benar? Masa agama yang mengatakan manusia sebagai Tuhan dikatakan benar? Hikmah apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Karena itulah tujuan kajian kita, hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Hikmah yang bisa kita lihat ayat 67, Islam adalah agama semua nabi, termasuk Nabi Ibrahim. Ini penting untuk katakan nama anak kita. Nanti mereka berpikir pula, Islam siapa yang membawa Islam? Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Ini warisnya.
Jadi Islam dilangsung oleh Nabi Adam. Nabi Muhammad itu melanjutkan dari salah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil, jangan menyempitkan ajaran tauhid dalam sikap kelompok. Nah ini penting, dia merasa Islam eksklusif untuk satu golongan saja, hanya golongan Arab saja, hanya golongan tertentu saja, hanya orang Indonesia tidak. Semua manusia yang muka bumi ini harus didakwahi dengan Islam. Tanggung jawab kita mendakwahi, bukan memaksa. Itu Rasulullah SAW di antara cara ketika berperang, siapa yang mau masuk Islam bebas dari tawanan. Itu Islam apa itu? Tidak memaksa, tapi mendakwahi. Kemudian yang ketiga, Ibrahim bukan sendiri agama Yahudi, bukan sendiri agama Nasrani. Ini penting bantahan terhadap klaim historis yang salah. Karena sejarah-sejarah mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu dibawa oleh Ibrahim. Kemudian datang Nabi Muhammad dibawa agama Islam. Maka mereka mengatakan Islam agama terakhir yang turun di muka bumi. Bukan, Islam itu agama pertama, setelah itu terakhir. Yahudi dan Nasrani itu adalah sebutan-sebutan dari mereka. Mereka kelompok Nasrani, mereka kelompok Yahudi. Padahal sebenarnya mereka Islam karena menyimpang dari ajaran Islam, maka mereka disebut Nasrani. Mereka itu dulunya Bani Israel itu Islam, ya. Ibrahim itu Bani Israel, Musa lagi Bani Israel. Yang dibawa agama Islam, cuma karena mereka menyimpang dari Yahuda, adalah mereka kelompok Yahudi sebenarnya, tapi kemudian menjadi agama Yahudi. Kemudian hikmah berikutnya, ketegasan dalam menghindari syirik. Karena Allah menyebutkan di sini Ibrahim itu hanif itu lurus. Maka jangan sampai kita ikut pula menjadi orang yang sulit. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita mengaku bagian dari Nabi Ibrahim, tapi kita syirik. Bagi banyak dari orang Islam yang syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah, meminta kepada Allah, ya juga meminta kepada batu, ya juga meminta kepada Allah, ya juga meminta kepada kuburan lain, iya juga. Kalau ada seperti ini, dia tidak hanif. Pengikut sejati Ibrahim adalah yang hanif, karena Allah mengatakan hanifan muslimah, seorang yang lurus dan muslim. Yang lurus itu apa? Benar-benar tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Islam itu penyerahan total kepada Allah. Muslim, kita tidak boleh mati sebelum menyerah total kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah yang benar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kalau kamu sudah benar-benar muslim. Kalau belum benar-benar muslim, jangan mati. Ada dilarang mati yang belum muslim. Makanya Bapak Ibu koreksi diri kita, apakah kita sudah benar-benar muslim utuh? Kalau belum, segera menjadi muslim yang utuh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Bisa jadi sampai nanti kita sudah tidak ada lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada ulamanya betul-betul membuat kita ini. Yang diterangkan gini terus berapa? Apa ya? Kamu ya? Bang Guru nanti itu bang apa baru kabar bang bang. Ini bapak.